Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Guru Ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenai akuntansi. Sebelumnya kita sudah belajar akuntansi pada beberapa bulan yang lalu, dimulai dari bab 1 yaitu akuntansi sebagai sumber informasi bisnis. Yang kedua, kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Pada bab 3, kita belajar tentang siklus akuntansi jasa, yaitu pada tahap yang paling pertama, yaitu adalah tahap pencatatan. Pada tahap pencatatan ini, kita belajar membuat jurnal umum. Jurnal umum adalah tahap awal di mana transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu hari itu dicatat dan dimasukkan ke dalam yang namanya jurnal harian yang disebut dengan jurnal umum. Pada jurnal umum ini kita perlu mengetahui sistem debit dan kredit. Sebelumnya Pak Guru sudah mengajarkan kepada kalian tepatnya pada bab 2 yaitu pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi disebut juga sebagai rumus legendaris akuntansi. Harta sama dengan utang ditambah modal. Maka antara harta sama dengan utang ditambah modal, hasilnya harus sama atau balance. Ingat mekanisme debit kredit. Ketika harta bertambah, maka dicatat di debit. Ketika harta berkurang, maka dicatat di kredit. Untuk utang dan modal, ketika bertambah, maka dicatat di kredit. Sebaliknya, jika utang dan modal berkurang, maka kita catat di debit. Oke, kemarin kita sudah latihan bagaimana membuat persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita belajar juga jurnal umum. Kalian sudah pasti paham bagaimana cara membedakan mana yang termasuk akun yang di debit dan mana yang harus dimasukkan di kredit. Setelah jurnal umum dibuat, selanjutnya kita membuat yang namanya buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang sama yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Misalnya akun kas, akun perlengkapan, akun peralatan, utang, modal, beban, dan lain sebagainya yang sama, maka kita masukkan dalam satu kolom atau dalam satu bagan. Itulah yang disebut dengan buku besar. Dalam buku besar itu kemudian akan dicatat juga yang namanya neraca saldo. Neraca saldo adalah sisa atau saldo terakhir yang dimiliki oleh perusahaan jasa tersebut. Jika harta, maka dinilai baik atau positif apabila bersaldo debit. Jika utang atau modal, itu dinilai normal apabila saldonya itu berada di kredit. Itu untuk neraca saldo. Nanti silakan diperhatikan contoh buku besar ya di layar. Setelah kita membuat buku besar dan neraca saldo, maka kita sudah bisa untuk membuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah sebagai informasi tentang kondisi laba atau rugi perusahaan. Di laporan keuangan juga kita akan mencari yang namanya perubahan modal.
dan arus kas. Yang dicatat pada laporan keuangan yaitu adalah akun-akun nominal atau sementara. Apa itu akun nominal atau akun sementara? Yaitu akun-akun yang dapat dinolkan atau yang bisa ditutup. Makanya kita sering mendengar ada yang namanya istilah tutup buku ketika akhir tahun. Setelah akun-akun tadi ditutup, maka akan ada yang namanya lagi neraca. Neraca ini adalah berisi akun-akun real. Apa itu akun-akun real? Yaitu akun-akun yang tidak bisa ditutup atau dinolkan. Contohnya misalnya harta, utang. Kenapa tidak bisa dinolkan atau ditutup? Karena meskipun akhir tahun sudah selesai, harta atau utang itu tidak lunas. Kalau misalnya utang, maka utang itu tidak akan lunas meskipun sudah tutup buku atau sudah akhir tahun. Makanya disebut sebagai akun real, karena tidak dapat dinolkan. Begitupun dengan harta. Harta kita tidak akan habis atau dianggap nol atau habis meskipun sudah tutup buku atau sudah akhir tahun. Makanya harta juga disebut sebagai akun-akun real. Contoh neraca bisa kita lihat di layar. Ya, apa-apa saja yang termasuk neraca. Ya, neraca yang sesungguhnya, bukan neraca saldo yang kita bicarakan di buku besar, tapi neraca yang berisi akun-akun real. Baik, adapun siklus akuntansi secara lebih rinci, maka kita akan menemukan juga yang disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Apa itu ayat jurnal penyesuaian? Yaitu jurnal yang melakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang butuh untuk disesuaikan. Contoh seperti biaya beban reklame, beban di tenaga kerja yang butuh untuk disesuaikan, pendapatan diterima di muka, atau misalkan lagi ada barang yang dikembalikan atau return. Maka kondisi-kondisi ini harus disesuaikan melalui jurnal penyesuaian. Baru kemudian kita bisa membuat yang namanya laporan keuangannya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Pada akhir tahun kita akan membuat yang namanya satu lagi jurnal yang disebut dengan jurnal penutup. Kemudian setelah tahun berganti, maka kita akan membuat lagi satu jurnal yang disebut dengan jurnal pembalik. Jurnal ini dibutuhkan apabila ada transaksi atau akun yang perlu untuk diselesaikan namun hari tahun itu sudah berganti. Misalnya pembayaran beban gaji. Ya, karena gaji itu dibayarkan melewati tahun awal dan menuju tahun berikutnya, maka gaji itu dibayarkan pada tahun berikutnya. Namun itu dianggap sebagai gaji tahun sebelumnya. Makanya butuh namanya jurnal pembalik. Oke, baik, secara garis besar yang perlu kalian ketahui untuk akuntansi jasa yaitu mulai dari tahap pencatatan, terus tahap pengikhtisaran, kemudian tahap laporan. Ya, tahap pencatatan bisa kita bagi, prosesnya itu terjadi pada jurnal umum, kemudian buku besar. Selanjutnya,
bicara tentang pengikhtisaran itu bisa kita temukan pada neraca saldo. Kemudian untuk pelaporan kita akan menemukan pada saat kita membuat laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Untuk lebih memperdalam lagi wawasan kalian, silakan kalian membuat laporan keuangan dari transaksi berikut. Sekian pembelajaran akuntansi untuk video kali ini. Adapun pertanyaan akan kita lanjutkan kembali melalui WhatsApp, maupun silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pak Guru tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.